Kita lanjutkan pembahasan tentang fancy header, metode untuk menyusun, mengkonfigurasi header dan footer di dalam LaTeX secara lebih mudah dengan paket fancy HDR. Nah, setelah pada video sebelumnya kita mencoba membuat style menggunakan perintah fancy header, sekarang kita coba untuk membuat custom style. Jadi kita bisa mendefinisikan sendiri style yang akan kita gunakan, dan ini akan sangat berguna ketika kita akan menyusun dokumen LaTeX dengan berbagai jenis style header dan footer. Misalkan untuk beberapa bagian di awal kita menggunakan style yang pertama, kemudian selanjutnya style kedua, yang satu butuh nomor halaman di atas, misalkan yang satu nomor halamannya di bawah, yang halaman genap seperti apa, halaman ganjil seperti apa. Itu style yang bermacam-macam yang konfigurasinya bisa kita atur dalam paket fancy HDR di sini. Nah, bagaimana cara kita membuat style, fancy style yang kita custom? Perintahnya adalah dengan fancy page style. Perintah fancy page style di sini mengharuskan ada dua buah inputan wajib karena menggunakan kurawal ya. Yang pertama adalah nama style yang akan kita gunakan. Kita coba menggunakan style 1. Kemudian untuk yang inputan kedua adalah style yang kita gunakan. Konfigurasinya misalkan untuk yang head itu left-nya apa, center-nya apa, kemudian right-nya apa, apakah ada head rule-nya atau garis pembatasnya. Yang footer juga sama seperti itu. Misal di sini kita menggunakan sesuatu yang mencolok biar terlihat jelas. Jadi kita tuliskan sebuah tulisan misalkan di tengah-tengah dan atas dari sebuah halaman, sebuah header, misalkan style 1 untuk header. Kemudian biar terlihat lebih mencolok juga agar membedakan dengan yang lain, kita tambahkan head rule. Head rule width-nya adalah 5 poin. Ini untuk style 1. Jadi kita sudah selesai mendefinisikan style 1, fancy style 1 yang akan kita gunakan di dalam dokumen. Nah, perintah untuk mengaplikasikan efeknya itu bisa kita tuliskan di preamble, bisa juga di dokumen environment. Misalkan agar efeknya keseluruhan kita tuliskan ke dalam preamble, misalkan di bawah dari definisi style 1, perintahnya adalah page style, kemudian nama stylenya apa? Style 1. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Di sini sudah tertampil dia memiliki head rule, kemudian ada di bagian atas ada tulisan style 1 yang kita definisikan di sini. Nah, kenapa di sini masih ada section 1 di bagian kanan? Ini adalah left mark yang tidak hilang, karena ketika kita menggunakan style 1 ini, itu kita tidak mereset atau menghapus style yang sebelumnya. Karena awal ketika kita ada perintah ini menggunakan fancy page style, maka secara defaultnya dia akan menggunakan versi bawaannya dari fancy, dan yang di sini yang kita ubah hanya C-head dan head rule-nya. Jadi ketika kita membuat sebuah style baru, biasanya kita akan mereset dulu style yang ada sebelumnya atau yang aktif sebelumnya.
Karena kita menggunakan fancy, maka perintahnya secara sederhana adalah fancy HF kemudian kosong. Ini akan mereset semuanya, kemudian yang akan kita tuliskan hanya di center head dan juga head rule width-nya yang kita ubah. Oke, ini sudah tertampil. Dan ini teraplikasikan untuk semua halaman. Lihat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika kita menginginkan berbeda halaman itu berbeda style. Untuk melakukan perbedaan itu, kita bisa membuatnya dalam dua buah style yang berbeda. Sekarang kita coba membuat fancy style yang kedua. Mungkin biar lebih cepat, copy paste saja dari sini. Ya, kita beri tulisan fancy style 2. Fancy style 2 yang kita ubah misalkan, atau mungkin ini kita clear saja. Oke, kita clear. Jadi untuk yang fancy style 1 itu ada head rule-nya, kemudian ada tulisan style 1 di atas. Sedangkan untuk yang style 2 misalkan tanpa ada head rule, kemudian tulisannya adalah kita tulis ke samping kiri. Ini style 2. Oke, kita sudah memiliki dua buah style yang berbeda, dan perintah page style yang ada di preamble ini, dia akan mengaktifkan secara default style yang digunakan di dokumen. Jadi karena dia dijalankan sebelum dalam lingkungan dokumen, sebelum dokumen environment, maka dia yang aktif pertama. Maka di sini yang kita gunakan yang awal adalah style 1. Nah, misalkan di sini yang kita mulai di style 2 adalah halaman kedua, yaitu di sini adalah section 2. Oke, kita coba di section 2 kita ganti page style-nya. Page style menggunakan style 2. Kemudian di section 3 kita coba kembali lagi ke style 1. Jadi setelah halaman 2, di halaman ketiga kita kembali ke style 1. Jadi di sini seharusnya nanti halaman 1 adalah style 1 karena definisi ada di preamble ini ya, perintahnya ada di preamble. Kemudian halaman 2 menggunakan style 2 karena di section 2 kita tuliskan style 2. Kemudian di halaman ketiga itu kembali lagi ke style 1 karena di bawah section 3 kita tuliskan perintah page style-nya style 1. Oke, untuk melihat efeknya lebih jauh, ini karena terlalu sedikit ya, kita akan menambahkan lip sum-nya. Di sini kita tambahkan misalkan 10, kemudian yang di style 2 juga 10, biar nanti terlihat lebih jelas bedanya. Oke, kita jalankan. Nah, di sini berarti yang awal kita menggunakan style 1, ke style 1 sampai ke section 2. Oke, masih style 1, kemudian di section 2 dia berubah ke style 2. Di sini kita lihat bahwa head rule-nya itu tetap menggunakan style 1 karena fancy HF itu dia tidak mereset head rule, yang direset hanya apa yang ada di dalam kotaan header dan kotaan footer. Sedangkan untuk head rule ini harus kita set ulang. Jadi tidak terreset menggunakan perintah fancy HF. Kita lihat dulu di sini apakah yang section 3. Oke, section 3 dia stylenya sudah kembali ke style 1. Sekarang kita ubah
head rule-nya. Untuk yang style 2 kita hilangkan head rule. Nah, ini akan lebih jelas perbedaannya. Kita lihat. Oke. Jadi di awal kita menggunakan style 1. Bukan setelah style 1, masih style 1 sampai ke section 2. Section 2 dia menggunakan style 2 tanpa ada head rule. Kemudian mulai section 3 dia menggunakan style 1 kembali. Di sini page style-nya. Ini kalau kita mengharapkan bahwa perubahannya itu terus-menerus. Jadi ketika ada perintah page style kemudian style 2 di sini, maka style-nya akan dirubah, di switch menggunakan style 2. Terkadang selain menggunakan metode seperti ini, kita bisa juga menggunakan metode bahwa hanya halaman tersebut yang stylenya berubah. Misalkan kita butuh style tertentu untuk halaman khusus satu halaman tertentu. Maka kita di sini tidak perlu mengubah secara keseluruhan switch ya istilahnya. Jadi mengganti kemudian seterusnya menggunakan style yang kita set tersebut. Tapi kita bisa menggunakan perintahnya adalah this page style. Kalau menggunakan this page style ini berarti hanya halaman yang ada di sini yang dituliskan perintahnya ini yang berubah. Sedangkan halaman yang lain itu akan menggunakan style utama atau yang pertama digunakan di sini. Nah, biasanya kalau untuk dokumen-dokumen LaTeX yang dia tidak banyak style atau stylenya hanya satu, hanya beberapa halaman mengalami atau membutuhkan pengecualian, maka kita hanya menggunakan style utamanya, perintahnya itu kita tuliskan di preamble. Contohnya misalkan keseluruhan itu kita menggunakan style 1, sedangkan hanya ada satu halaman yang dia menggunakan style 2. Maka untuk yang di preamble kita set style utamanya adalah style 1, kemudian di halaman tertentu misalkan ini ya di section 2 di sini kita menggunakan style 2. Dan ini kita tidak perlu menuliskan perintah untuk kembali ke style 1 lagi karena yang di style 2 itu hanya halaman yang ada perintahnya saja. Kita lihat berarti ini harusnya di halaman yang ada section 2 itu dia berubah menjadi style 2, sedangkan seterusnya kembali ke style 1 lagi. Oke, kita lihat dari awal dia menggunakan style 1 karena di preamble style 1, kemudian style 1, dan ketika dia di section 2, dia menggunakan style 2. Dan setelahnya, next halamannya kembali ke style 1 lagi, sampai akhir. Penggunaan metode styling seperti ini lebih mudah jika keseluruhan dokumennya standar ya, seragam menggunakan style tertentu, hanya ada beberapa halaman tertentu yang dia spesifik menggunakan style yang lain. Ini perintahnya menggunakan this page style itu apa, sedangkan halaman yang lain akan ikut ke style utamanya yang sudah diperintahkan di preamble atau mungkin di awal dokumen di sini. Ini materi tentang custom page style yang menggunakan fancy, yang kalau kita konfigurasi lebih lanjut, misalkan menggunakan footer dan sebagainya, itu akan membuat styling dokumen jadi lebih mudah. Karena kita tinggal mengganti menggunakan this page style atau page style yang mana itu untuk switch. Kemudian bisa kita atur header dan footernya, dan juga head rule atau foot rule dan sebagainya. Ini materi tentang fancy. Sampai jumpa di video selanjutnya.